Jumpa lagi, jumpa kita kembali. Halo adik-adik semua, Shalom. Hari ini Lose mau ngajak kalian bersuka cita loh, bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyanyi lagi untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu memelihara kita.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Di dalam keadaan apapun, susah, senang, sedih, duka cita, semuanya Tuhan pelihara. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyanyi untuk Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Lose kita ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah bersama-sama memuji Engkau, menyanyi untuk Engkau. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu. Dan saatnya kami akan mendengarkan cerita dari Lose kami. Berkatilah kami sehingga kami boleh duduk dengan manis dengar-dengaran untuk cerita yang disampaikan oleh Lose kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kali ini aku akan serius. Ayo, siapa takut? Tendangan T-Rex. Sepertinya ada yang pecah. Peter sih, tendangnya kekencangan. Bagaimana nih Kak Jenny? Om Jaya kan serem. Nanti Peter ditangkap terus dikurung gimana? Om Jaya keluar. Bagaimana nih, Kak? Ini kerjaan kalian ya? Maafkan Peter, loh. Peter gak sengaja. Peter janji akan bayar. Kamu kira ini barang murah ya? Ada apa ini Pak Jaya? Peter tendang bola kekencangan, jadi kena lampu Om Jaya. Peter sama Jenny pulang aja dulu ya, biar Mama ngomong sama Om Jaya. Peter? Maafkan Peter, Pak. Papa Mama boleh hukum Peter. Papa boleh hukum Jenny juga. Papa sudah bicara dengan Pak Jaya. Lampu taman itu mahal harganya. Kalian berdua tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarnya. Papa Mama sudah membayarnya buat kalian. Tapi lain kali, kalian harus hati-hati ya. Nah, kalian jangan sedih lagi. Terima kasih Papa Mama. Adik-adik, utang Jenny dan Peter sudah dibayar oleh papa mamanya. Menurut kalian, kenapa papa mama Jenny dan Peter mau membayar untuk kesalahan yang dilakukan Jenny dan Peter? Itu karena papa mama Jenny dan Peter mengasihi anak-anaknya. Apa kalian tahu, kita umat manusia di dunia ini berutang dosa pada Allah. Tapi utang dosa itu sudah dibayar oleh darah Yesus yang mahal. Tuhan melakukan semua itu karena Dia begitu mengasihi kita, umat manusia ciptaannya. Cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban untuk menebus dosa kita dapat kita baca di Injil Matius 26-27. Lause akan memberikan ringkasan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya untuk membayar dosa-dosa kita.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membayar dosa-dosa umatnya. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi janji Allah. Setelah Yesus dewasa, Yesus banyak mengajar dan melakukan banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan juga membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Ia adalah anak Allah dan mereka harus percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang baru. 3 tahun Tuhan Yesus melakukan semua itu hingga tiba waktunya Yesus mati untuk mereka yang Dia kasihi. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi padanya. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi serdadu-serdadu akan datang dan membawa Dia pergi. Lalu, apa kalian tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Benar sekali, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Ia pergi bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Di sana Tuhan Yesus begitu sedih dan ia pun berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sehabis Tuhan Yesus berdoa, Dia melihat murid-muridnya tertidur. Tuhan Yesus sedih melihatnya, tapi Ia malah membangunkan murid-muridnya dan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Para serdadu bersama Yudas Iskariot pun datang. Tuhan Yesus bisa saja meminta Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolongnya. Tapi Tuhan Yesus membiarkan para serdadu itu menangkapnya meskipun Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia melakukan semua ini karena Dia mengasihi kita dan karena Dia taat kepada Allah Bapa. Para serdadu itu membawa Tuhan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi yang telah memfitnah Dia agar mereka mempunyai alasan untuk membunuhnya. Katakan pada kami, apabila kau adalah jauh juru selamat yang dijanjikan. Apa kamu adalah Kristus anak Allah? Ya, benar yang kamu katakan. Mendengar itu, sang imam besar sangat marah sampai dia mengoyakkan pakaiannya. Yesus harus mati oleh karena apa yang diucapkannya. Para pemimpin Yahudi itu sangat marah, adik-adik. Mereka pun membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus, wali negeri Romawi. Hah? Kenapa harus dibawa ke Pilatus? Waktu itu bangsa Israel masih di bawah pemerintahan Romawi. Jadi kalau mereka ingin memberikan hukuman mati kepada seseorang, mereka harus minta izin dulu kepada wali negeri Romawi. Waktu Pilatus memeriksa Tuhan Yesus, dia tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus bersalah. Dia bukan penjahat yang berbahaya. Pilatus malah mau membebaskan Tuhan Yesus. Waktu itu adalah masa Paskah Yahudi. Dan setiap tahun di hari raya itu ada kebiasaan bahwa wali negeri akan membebaskan seorang tahanan. Ini adalah Barabas, seorang tahanan. Dan ini adalah Yesus. Yang mana yang kalian ingin aku bebaskan? Bebaskan Barabas! Apa yang harus kulakukan terhadap Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Pilatus tahu Tuhan Yesus itu tidak bersalah sama sekali. Tapi orang-orang tetap ingin membunuh Tuhan Yesus. Maka
ia pun menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Lalu Pilatus mengambil air dan mencuci tangannya di hadapan banyak orang. Orang ini tidak bersalah. Kematiannya adalah tanggung jawab kalian. Lalu Tuhan Yesus dipaksa untuk memikul salib yang berat sekali melalui gerbang kota. Lalu sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Bukit Golgota. Para serdadu memaku Tuhan Yesus ke kayu salib dan mendirikan salib itu. Ada 2 orang penjahat yang waktu itu disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seorang di sebelah kanan dan seorang lagi sebelah kirinya. Tuhan Yesus dapat mendengar kata-kata hinaan dari orang-orang yang berdiri di sekitar salib. Kalau kamu adalah anak Allah, turunlah dari salib itu. Tidak dapatkah kau menyelamatkan dirimu sendiri? Tuhan Yesus hanya diam mendengarnya. Dia hanya berdoa agar Allah mengampuni mereka. Dia tahu ini adalah bagian dari penderitaan hebat yang harus dia alami. Tuhan Yesus benar-benar sendirian waktu dia menanggung dosa umat manusia. Sekitar jam 12 siang, tiba-tiba langit menjadi gelap. Di saat-saat terakhirnya, Tuhan Yesus berkata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan juga tabir dari bait Allah terbelah. Tuhan Yesus pun meninggal. Penderitaannya sudah selesai. Pekerjaannya sudah genap. Para serdadu yang melihat semua itu menjadi takjub. Mereka pun berkata, "Sungguh, ia ini anak Allah." Ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang begitu mengasihi Bapaknya, sehingga ia mau menaati Bapaknya, bahkan sampai mati. Tuhan Yesus juga mengasihi umatnya. Karena ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa itu memberikan hidup kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tugas yang harus dilakukan Tuhan Yesus sudah digenapi. Dia tidak tinggal lagi di dalam kuburnya. Dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Dia memberikan dirinya untuk membayar dosa kita. Apabila kita percaya kepadanya sebagai juru selamat kita dan meminta agar dia mengampuni dosa kita, dia akan mengambil dosa-dosa kita dan memberikan hidup yang baru kepada kita semua. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lase akan mengirimkan gambar ini kepada kalian buat kalian warnai. Warnai yang cantik ya. Kalau sudah selesai kalian warnai, bisa kalian kirimkan melalui WA ke lase-lase seperding kalian masing-masing ya. Lalu ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa kalian kerjakan. Nah adik-adik, sebelum menutup setelah minggu kita hari ini, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami sehingga rela mati untuk membayar dosa-dosa kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu
Biar firman-Mu ini tetap kami ingat di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai cerita sekolah minggu kita. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi minggu depan.